Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita diperbekali melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Kiranya melalui firman-Mu pada pagi hari ini, hidup kami semakin diperlengkapi, sehingga betul-betul menjadi kesukaan bagi-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalimat yang mengatakan, "Siapa dulu dong gua?" sering terdengar, baik secara verbal maupun dalam bentuk tindakan. Orang menepuk dada atas keberhasilan yang ia capai. Apakah itu karena perjanjian atau kontrak yang berhasil? Atau karena pekerjaannya sukses? Atau karena bisa menyelesaikan pekerjaan yang rumit? Karena bisa makmur hidupnya? Maka kecenderungan manusia adalah lupa akan Tuhan dan lupa akan perintah-perintah Tuhan. Dan menganggap bahwa manusia dan yang diperoleh manusia itu semata-mata adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Bahkan manusia cenderung berubah sikap menjadi sombong, tinggi hati, dan tidak lagi menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, "Di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada." Keberhasilan, kesuksesan menjadi sumber pengharapan dan andalan, bukan lagi Tuhan. Pikirnya, dengan semua keberhasilan dan kesuksesan yang ia miliki, ia bisa melakukan apa saja, ia bisa meraih apa saja yang diinginkannya. Ulangan 8 ayat 14 berkata, "Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan." Saudara-saudara yang terkasih, sebagai bangsa Israel, Tuhan juga menuntun bangsa itu keluar dari tanah Mesir, memimpin mereka di perjalanan di padang gurun dengan maksud supaya Israel mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan karena itulah maka Israel diingatkan, haruslah engkau ingat akan Tuhan Allahmu. Siapa objek yang harus diingat? Yaitu Tuhan dan perjanjiannya. Kata ingat berarti ada upaya yang harus dilakukan untuk menimbulkan kembali dalam pikiran dan ingatan kita. Musa menasihati bangsa Israel supaya mereka tidak lupa pada setiap perkara yang telah dikerjakan oleh Tuhan terhadap mereka. Saat mereka keluar dari tanah Mesir, saat mereka di perjalanan di padang gurun, dan sesudah mereka sampai di tanah perjanjian. Semua berkat datangnya dari Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Sementara kita ini hanya dipercaya oleh Tuhan mengelola berkat itu. Jadi status kita hanya manajer, bukan owner. Keberhasilan
dan apapun yang kita miliki hanyalah kasih Tuhan semata. Karena itu kita tidak pantas untuk berkata, karena kekuasaanku, karena kekuatan tangankulah yang membuat kita bisa hidup seperti ini. Jadi pada pagi hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan supaya kita jangan pernah melupakan Tuhan. Dan ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Sebab tanpa campur tangan Tuhan, kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi berkat campur tangan Tuhan dan mengingat Tuhan, hidup kita bisa berarti selama kita hidup di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami. Supaya kami selalu ingat akan Engkau, kasih karunia-Mu. Itulah yang membentuk kehidupan kami sampai pada hari ini. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak bersandar kepada apapun berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Khususnya pada pagi hari ini, di saat kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kami, tuntun kami sehingga setiap aktivitas dan kegiatan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila kulihat perbuatan tangan-Mu, sungguh Kau Tuhan yang setia. Bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidupku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang terbaik Kau berikan bagiku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Ku ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. GKPS TV.